Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini saya akan berbagi resep beef patty untuk isian burger. Ini rasanya enak banget, bikinnya mudah, cocok banget dijadikan sebagai ide jualan juga. Langsung saja ke proses pembuatan. Pertama-tama kita potong-potong dulu daging sapinya. Ini saya gunakan daging sapi yang beku ya, baru keluar dari freezer. Sengaja ya saya gunakan daging beku karena biar lebih mudah untuk motong-motongnya. Karena ini kalau bikin beef patty itu harus menggunakan daging giling ya, bukan yang kayak dicopper gitu. Kalau misalnya dagingnya lembek gitu ya, bukan beku, pas dicopper itu kan nantinya teksturnya itu jadi lembek ya, kayak mau bikin bakso. Nah itu bukan seperti itu ya. Kalau untuk beef patty harus menggunakan daging yang masih juicy gitu nanti pas dimasaknya. Jadi kalau teman-teman sama-sama menggunakan chopper seperti saya, diusahakan dagingnya itu beku ya. Dan kita gunakan juga ini bagian lemaknya. Nah ini udah dipotong-potong, tinggal kita chopper. Ini saya punyanya chopper yang kecil seperti ini, jadi sebagian-sebagian dulu ya, biar lebih mudah muternya ya, jadi alatnya juga nanti tidak rusak. Nah kita haluskan sampai bentuknya itu nanti menyerupai daging giling ya teman-teman. Jadi nggak banyak-banyak gitu ya, masih kokoh seperti ini, tidak keluar airnya ya. Nah ini kalau sudah beres kita masukkan ke dalam wadah, lalu kita chopper lagi daging sisanya ya sampai semuanya beres. Ini nih bagian lemak-lemaknya juga kita gunakan biar nanti lebih juicy ya. Ini setelah dagingnya selesai dihaluskan, digiling, kita siapkan untuk bumbunya ya. Saya hanya gunakan bawang bombay untuk bumbunya, jadi tidak terlalu banyak menggunakan bawang-bawangan ya. Kita cincang sampai agak halus ya bawang bombaynya seperti ini. Jangan terlalu besar-besar juga ya, biar bisa menyatu dengan dagingnya. Nah sudah halus seperti ini, kita masukkan ke dagingnya, lalu kita tambahkan 1 butir telur. Kita bumbui dengan lada bubuk secukupnya, kurang lebih 1/4 sendok teh ya. Lalu tambahkan garam dan kaldu jamur. Kita aduk-aduk dengan tangan seperti ini. Ini saya gunakan dagingnya kurang lebih 300 gram ya teman-teman. Lalu kita tambahkan 100 gram tepung roti. Kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata ya. Nah sudah seperti ini, tepung rotinya sudah tercampur dengan dagingnya, tinggal kita cetak. Bisa menggunakan cetakan dari stainless seperti ini ya untuk cetakan kue gitu, atau boleh menggunakan tutup toples yang kecil ya. Disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman ya untuk mencetaknya, atau langsung saja menggunakan tangan tanpa bantuan alat juga bisa ya. Bulatkan dulu lalu dipipih-pipihkan seperti ini. Setelah semuanya dicetak menghasilkan 8 buah ya seperti ini besarnya, dan ini sesuai dengan resep rotinya juga. Resep roti burger ada di video saya sebelumnya, dan satu resep itu menghasilkan 8 buah juga ya, jadi ini pas sesuai ya. Ini kalau tidak akan kita gunakan langsung, bisa kita bungkus dulu dengan plastik seperti ini dan bisa dimasukkan kulkas. Ini setelah dimasukkan freezer ya teman-teman, tinggal kita buka pas mau kita gunakan dan didiamkan dulu beberapa saat ya biar tidak terlalu beku. Nah kalau sudah tidak terlalu beku,
Udah seperti ini baru kita olah ya. Kita masak. Cukup disimpan aja, dipanggang seperti ini di teflon yang sudah kita panaskan sebelumnya dan dikasih margarin sedikit saja. Nah, ini kalau udah agak lama bisa kita tekan ya, karena ini bakalan mengembang ya daging sapinya itu. Jadi kita tekan-tekan seperti ini agar nanti lebih pipih ya, tidak terlalu tebal nantinya. Ini isian burgernya saya buat yang lebih ekonomis ya, karena kalau aslinya itu tanpa penambahan telur dan tanpa penambahan tepung roti, jadi benar-benar 100% daging sapi dengan daging sapi kualitas terbaik ya teman-teman, dan hanya dibumbui dengan garam dan lada bubuk saja, itu kalau yang aslinya. Tapi ini saya buat lebih ekonomis, jadi ditambahkan dengan tepung roti, jadi hasilnya itu lebih banyak ya teman-teman. Ditambah dengan tepung roti dan 1 butir telur. Tapi ini hasilnya itu enak ya, sama-sama enak, gak kerasa sama sekali tepung rotinya, jadi kerasanya cuman dagingnya tok gitu ya. Pokoknya ini wajib dicoba ya, apalagi untuk jualan. Nah, ini kalau udah matang satu sisinya, kita balik ya teman-teman. Dibalik, kita matangkan kedua sisinya, dan kita tekan-tekan lagi ya, biar tidak terlalu tebal, tidak terlalu bulat gitu ya, biar jadi lebih pipih ya. Kita tunggu sampai kedua sisinya matang. Tuh, ini setelah matang bentuknya jadi lebih tinggi lagi ya, jadi lebih bulat lagi. Jadi kita tekan lagi ya, bisa menggunakan toples seperti ini. Ditunggu sampai kedua sisinya matang, atau teman-teman pas proses ini bisa menambahkan keju cheddar yang mudah meleleh itu ya, kayak yang mozzarella gitu di bagian atasnya. Itu resep yang benar-benar asli burgernya ya. Jadi kejunya itu dimasak juga biar jadi agak meleleh gitu. Tapi karena saya nantinya gunakan keju cheddar biasa yang enggak quick melt gitu, jadi nanti saja langsung ya, tidak usah dipanggang dulu karena percuma ya, karena tidak akan meleleh. Nah, ini warnanya udah cantik, udah kecoklatan seperti ini, dan ini benar-benar berminyak ya, berminyak dari lemaknya tadi ya, dan rasanya itu benar-benar enak, juicy gitu, nggak kering, kerasa banget daging sapinya. Pokoknya wajib dicoba ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.